Beberapa aturan sekolah memang untuk mendisiplinkan, tapi ada juga hukuman yang membekas bukan karena berat, melainkan karena rasa malu yang dirasakan murid. Kita mulai dari yang bikin geleng-geleng kepala, hingga yang nomor satu yang paling ekstrim dari semuanya, sampai nggak habis pikir kenapa aturan ini bisa ada. Nomor 10, aturan potong rambut wajib botak buat murid laki-laki. Aturan ini masih sering ditemuin di banyak sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di daerah, terutama di sekolah-sekolah yang punya kedisiplinan ketat ala militer. Alasannya karena rambut botak dianggap lebih rapi, lebih higienis, dan bikin murid kelihatan lebih seragam atau satu sama lain tanpa ada yang menonjol. Banyak kepala sekolah bahkan menyiapkan tukang cukur dadakan di halaman sekolah, buat langsung memotong rambut murid yang dianggap kepanjangan tanpa pemberitahuan ke orang tua. Padahal, aturan ini ternyata sering menuai protes keras dari wali murid, karena dianggap melanggar hak anak dan nggak ada hubungannya sama prestasi belajar. Beberapa unsur yang bikin aturan ini kontroversial, diantaranya adalah proses pemotongan yang dilakukan secara paksa di depan teman-teman sekelas, sehingga bikin murid merasa malu dan minder. Selain itu, banyak kasus di mana potongan rambut yang dilakukan asal-asalan, sampai kepala murid lecet karena gunting atau karena main cukur yang nggak steril. Beberapa orang tua bahkan sempat melaporkan sekolah ke dinas pendidikan, karena dianggap sesuai melewati batas kewenangan guru. Sampai sekarang, aturan potong rambut paksa ini masih ditemui di beberapa sekolah pinggiran. Meskipun sudah berkali-kali mendapat kecaman dari psikolog anak soal dampaknya kepada kepercayaan diri murid. Nomor 9, aturan dilarang membawa handphone dengan sanksi disita sampai lulus. Aturan ini diterapkan di banyak sekolah berasrama dan sekolah yang kedisiplinannya tinggi di Indonesia, terutama sekolah berbasis agama. Alasannya karena handphone dianggap sumber utama gangguan konsentrasi belajar dan bisa disalahgunakan buat mencontek atau mengakses konten yang nggak pantas. Banyak sekolah bahkan menerapkan razia mendadak setiap pagi buat memeriksa isi tas seluruh murid tanpa terkecuali. Padahal, aturan ini ternyata sering menimbulkan masalah baru karena sanksi penghinaan. Dianggap terlalu berat dan nggak sebanding sama pelanggarannya. Unsur yang bikin aturan ini jadi kontroversi diantaranya adalah kasus handphone yang disita justru hilang atau malah sampai dirusak dengan sengaja seperti dilakukan di salah satu pesantren seperti ini. Selain itu, banyak murid yang jadi kesulitan berkomunikasi sama orang tua dalam keadaan darurat karena nggak ada akses telepon sama sekali selama jam sekolah maupun di asrama. Beberapa wali murid bahkan sempat mempermasalahkan aturan ini karena dianggap melanggar hak kepemilikan barang pribadi anak mereka. Sampai sekarang, aturan cita handphone sampai lulus ini masih diberlakukan di beberapa pesantren dan sekolah asrama, meskipun sering menuai kritik dari lembaga pelindungan anak. Nomor 8, aturan wajib membawa uang kas dengan denda atau keterlambatan membayar. Uang kas sebenarnya sudah menjadi bagian dari kehidupan sekolah sejak dulu. Alasannya karena uang kas dianggap perlu buat keperluan kelas, seperti membeli spidol, kapur, atau dana kegiatan bersama di akhir semester. Masalahnya muncul ketika uang kas berubah menjadi kewajiban yang disertai denda dan tekanan kepada murid yang belum mampu membayar. Lebih tidak nyamannya lagi, kalau nama murid yang belum membayar sering dipermalukan di depan kelas dengan cara namanya ditulis di papan tulis sebagai daftar penunggak. Bagi orang dewasa, mungkin jumlahnya terlihat kecil. Tapi bagi seorang anak, melihat namanya sendiri ditulis sebagai orang yang belum membayar bisa membuat malu. Apalagi kalau kondisi ekonomi keluarganya memang sulit. Unsur yang bikin aturan ini menjadi masalah diantaranya adalah murid yang nggak bisa bayar. Selain itu, banyak kasus di mana uang kas yang terkumpul justru nggak jelas penggunaannya dan nggak pernah dilaporkan secara transparan ke seluruh murid. Sampai sekarang, aturan kas dengan denda ini masih jadi kebiasaan umum di banyak sekolah negeri Indonesia. Nomor 7, aturan dilarang menggunakan tangan kiri saat menulis atau makan di sekolah. Aturan ini masih ditemuin di beberapa sekolah tradisional dan sekolah berbasis agama di pelosok Indonesia sampai beberapa tahun lalu. Alasannya karena tangan kiri dianggap nggak sopan dan bertentangan sama norma budaya, serta ajaran agama yang dianut mayoritas masyarakat setempat. Banyak guru bahkan memaksa murid yang kidal buat menulis pakai tangan kanan, meskipun hasilnya jadi berantakan dan susah dibaca. Padahal, aturan ini ternyata bertentangan sama kondisi alami tubuh murid yang emang lahir dominan dengan tangan kiri sejak lahir. Unsur yang bikin aturan ini bermasalah diantaranya adalah murid kidal, yang dipaksa sering mengalami kesulitan belajar menulis dan butuh waktu jauh lebih lama dibandingkan teman-temannya. Selain itu, banyak kasus di mana murid yang ketahuan pakai tangan kiri langsung ditegur keras di depan kelas, sampai membuat mereka trauma dan enggan menulis sama sekali. Enggak, bisa nulis tangan kanan, bisa nggak? Bisa. Ahli psikologi perkembangan anak sudah lama menjelaskan kalau memaksa anak kidal ganti tangan dominan bisa memicu gangguan bicara dan juga kepercayaan diri di masa depan. Sampai sekarang, aturan larangan tangan kiri ini sudah mulai jarang ditemuin, meskipun sebagian besar masih diam-diam diterapkan di beberapa sekolah. Nomor 6, satu murid melakukan kesalahan tapi satu kelas ikut dihukum. Nah, kalau aturan yang satu ini, mungkin banyak dari kalian langsung teringat masa sekolah. Bayangkan, ada satu orang yang ribut di belakang kelas sampai guru masuk tidak ada yang mengaku dan akhirnya semua berdiri. Atau satu orang ketahuan tidak mengerjakan tugas tapi seluruh kelas ikut mendapatkan hukumannya. Alasannya, yang biasanya digunakan adalah supaya siswa belajar bertanggung jawab bersama dan saling mengingatkan satu sama lain. Tapi bagi murid yang merasa tidak melakukan kesalahan, tentu saja rasanya tidak adil.
Apalagi kalau sudah duduk diam, tidak ikut-ikut ribut, tidak ikut melakukan kesalahan tapi tetap harus menerima hukuman. Dan yang paling sering terjadi setelah itu bukan belajar bersama, tapi justru seluruh kelas mencari siapa orang yang menjadi penyebabnya. Nomor 5, aturan dilarang pacaran dengan sanksi dikeluarkan dari sekolah. Aturan ini banyak diterapkan di sekolah-sekolah berbasis agama dan sekolah swasta dengan kedisiplinan ketat di berbagai kota di Indonesia. Alasannya, karena hubungan pacaran dianggap bisa mengganggu fokus belajar murid dan bertentangan sama nilai moral yang dijunjung tinggi oleh pihak sekolah. Banyak sekolah bahkan menerapkan sistem mata-mata di antara murid buat melaporkan teman yang ketahuan berpacaran secara diam-diam. Padahal aturan ini ternyata sering diterapkan dengan cara yang berlebihan sampai melanggar privasi murid di luar lingkungan sekolah. Yang bikin aturan ini bermasalah diantaranya adalah murid yang ketahuan pacaran langsung dipanggil orang tuanya dan diancam dikeluarkan tanpa proses pembinaan terlebih dahulu. Selain itu, banyak kasus di mana murid jadi difitnah pacaran padahal cuma berteman biasa akibat gosip yang nggak terbukti kebenarannya. Beberapa aktivis, pendidik bahkan sempat mengkritik aturan ini karena dianggap nggak sebanding sama pelanggaran yang seharusnya cukup diselesaikan lewat teguran ringan. Nomor 4, lupa membawa alat tulis bisa berujung hukuman. Kalau sekarang kita pikir-pikir, membawa pensil, pulpen penghapus, dan penggaris memang merupakan tanggung jawab dasar seorang murid. Tapi, ketika lupa membawa salah satunya, seharusnya masalahnya cukup diselesaikan dengan teguran atau mencari solusi agar kegiatan belajar tetap berjalan. Namun, dalam beberapa cerita tentang sekolah dengan kedisiplinan ketat, ada murid yang justru mendapat hukuman fisik hanya karena lupa membawa perlengkapan sekolah. Padahal manusia memang bisa lupa, apalagi anak-anak. Dan mungkin yang paling membekas bukan hukuman itu sendiri, tapi momen ketika seluruh teman melihat kita sedang dihukum hanya gara-gara satu pensil atau satu buku tertinggal di rumah. Buat sebagian orang kejadian seperti ini mungkin sudah puluhan tahun berlalu. Tapi kalau ditanya, pastinya kenangan memalukan ini akan selalu membekas di pikiran kita atau ingatan teman-temannya. Nomor 3, lupa mengerjakan PR lalu disuruh berdiri di depan kelas. Ini mungkin terdengar sepele, tapi banyak dari kita mungkin pernah mengalaminya. Begitu guru bertanya PR sudah dikerjakan, kita cuma bisa diam, dan hukumannya berdiri di depan kelas. Masalahnya, bagi seorang anak, berdiri sendirian di depan puluhan teman bukan selalu hal yang sederhana. Rasa malu, ditertawakan, atau digoda teman bisa membuat anak kehilangan kepercayaan diri. Bahkan, kalau terlalu sering, bisa muncul rasa takut ketika melakukan kesalahan. Padahal tujuan hukumannya seharusnya membuat murid belajar bertanggung jawab, bukan membuat mereka merasa dipermalukan. Mungkin karena itu, bertahun-tahun kemudian kita sudah lupa isi PR-nya. Tapi pengalaman berdiri di depan kelas gara-gara lupa mengerjakan PR bisa jadi masih kita ingat sampai sekarang. Nomor 2, terlambat masuk kelas lalu harus berdiri di luar. Ini mungkin terlihat seperti aturan sekolah yang sepele. Kita terlambat beberapa menit lalu dihukum berdiri di depan kelas. Memang disiplin itu penting, tapi masalahnya hukuman seperti ini bisa membuat murid merasa malu karena menjadi tontonan teman-temannya. Bukan cuma itu, murid juga bisa kehilangan waktu pelajaran, tertinggal materi, bahkan pada sebagian anak bisa muncul rasa takut atau tidak percaya diri saat berhadapan dengan guru. Padahal penyebab keterlambatan belum tentu karena malas. Bisa saja kebangun kesiangan, kendaraan bermasalah, atau ada keadaan tertentu yang tidak diketahui guru. Karena itu, memberikan konsekuensi memang penting, tapi seharusnya bertujuan membuat murid belajar bertanggung jawab, bukan sekadar mempermalukannya. Nomor 1, aturan wajib membawa surat izin orang tua asli setiap kali sakit dengan verifikasi telepon langsung ke rumah. Dari semua cerita tentang aturan sekolah yang pernah beredar, yang satu ini terdengar paling ekstrim kalau penerapannya dilakukan secara berlebihan. Tujuannya sebenarnya bisa dipahami, yaitu soal proses verifikasi izin sakit. Dan katanya diterapkan di beberapa sekolah sebagai antisipasi murid yang sering bolos dengan alasan palsu. Kalau cerita ini benar, aturan inilah yang menempati posisi teraneh, karena prosesnya jauh lebih rumit dibandingkan 9 aturan sebelumnya. Alasannya biasa disebut adalah pihak sekolah sudah kehabisan cara buat memastikan alasan sakit murid benar-benar valid, dan bukan sekadar modus buat bolos sekolah. Detail yang sering diceritakan adalah proses verifikasi yang mengharuskan wali kelas menelepon langsung ke rumah murid di depan seluruh kelas buat mengecek kebenaran alasan sakitnya. Selain itu, ada juga versi cerita yang menyebut sekolah yang mewajibkan murid melampirkan foto langsung sedang berbaring sakit di rumah sebagai bukti tambahan selain surat dokter. Cerita soal verifikasi telepon dan foto bukti sakit ini masih jadi salah satu kisah paling ekstrim yang beredar soal sekolah dengan kedisiplinan paling ketat di Indonesia.